Pak. Udah jalan. Oke. Selamat pagi Mas semua. Selamat pagi Pak Ojan. Mas. Nah, oke ya Mas, apa kabar? Ya, cukup baik. Sehat. Apa kesibukannya di tengah pandemi ini? Kesibukannya apa ya? Ngerjain tugas kuliah sih Mas. Kalau Mas Nanda ngapain Mas? Kalau saya liburan terus ya Mas. Siap. Enggak liburan tuh guys. Iya. Ya, di tema kali ini kita akan bincang-bincang santai saja ya mengenai tentang remaja lah, khususnya tentang apa itu namanya seks pendidikan seks lah untuk terutama di situ di remaja itu. Nah, aku sedikit sih di bagian itu. Remaja itu menurut kalian kalau menonton video istilahnya 18 ke atas ya, video dewasa gitu, gimana sih tanggapan kalian gitu? Mungkin ada pengalaman dari kalian nonton itu. Tapi kalau nggak mau cerita ya nggak apa. Tapi menurut kalian aja pandangannya gitu. Video dewasa ya Mas? Ya yang video 18. Gimana itu? Seksualitas? Ya video gitu ya, misal. Soalnya kadang Video film action juga 18 plus ya, di situ. Ya, yang itu misal video yang Berbau. video porno gitu lah. Porno ya, seksualitas. Apa saya dulu Mas Nanda dulu nih? Ya, serah kalian. Yo, Mas Kita Nanda di dulu Mas kali ya. Nanda dulu Silakan Mas Nanda. Kamu fuckboy. Muka fuckboy ya nih. Kalau menurut saya sendiri ya, kalau seorang remaja sudah mengetahui tentang video porno, udah keras ini Mas. Nah, kalau menurut saya belum waktunya ya. Karena mereka masih di masa-masa ya mungkin seksualnya bukan langsung seperti video porno, lebih ke pendidikan seks lah. Kalau menurut saya lebih ke umur remaja itu lebih ke pendidikan seks, bukan ke video porno. Kalau video porno itu kan nggak ada Enggak, tapi yang saya tanyakan itu wajar enggak? Remaja itu nonton itu. Kalau saya belum waktunya Mas, kalau saya. Alasannya tadi. Oh iya. Kalau dari Mas Rizal sendiri? Iya, sebenarnya kalau dilihat sekarang yang marak beredar sih, walaupun sudah diupayakan gitu, upaya pemblokiran situs-situs, tapi masih ada jalan tikusnya biasanya Mas. Seperti kayak VPN juga yang marak, kemudian ada aplikasi tertentu juga yang masih bisa akses. Pengalaman ya? Iya, itu. Kebetulan ya emang kayak gitu juga sih, saya remaja juga, tapi kalau ditanya yang sebaiknya sih jangan, karena itu tuh mempengaruhi pikiran takutnya Setuju. yang nanti jadi mengarah ke tindakan sih Mas. Itu yang dikhawatirkan. Banyak kejadian sebenarnya. Kalau dari aku sih ya kalau remaja itu kan masa coba-coba gitu. Menurut kalian itu dari statementku tadi yang remaja masa coba-coba untuk ya hal-hal yang belum dia ketahui lah sebelumnya, seperti yang tadi video porno kan, itu dianggapnya hal-hal baru gitu kan. Iya. Nah, mungkin dari situ apakah itu bisa dibenarkan begitu remaja menonton video porno gitu? Nah, kalau terkait pertanyaan bisa dibenarkan atau enggak, ini menurut pandangan saya ya Mas, ini tuh tindakan yang sebenarnya agak melenceng sih, soalnya perlu diterapkan juga yang namanya pendidikan seksual. Jadi kalau itu tindakan, misalnya remaja itu kan biasanya coba-coba nih, bisa nggak sih dibenarkan kalau remaja mengakses film-film porno ya coba-coba gitu? Itu nggak bisa dibenarkan, soalnya ya tindakan itu mengarah ke hal-hal yang negatif sih kalau menurut saya pribadi. Kalau dari Mas Nanda gimana Mas? Sama seperti jawaban ya saya yang pertama tadi ya Mas, belum waktunya juga. Jadi apapun alasannya, kalau itu kan seks itu kalau kita semester 1 itu kan ada Filsafat moral, unsur kesenangan, ada iya. Kalau remajanya itu hanya dengan unsur kesenangan, itu kalau menurut saya kurang setuju.
Nah, tapi sebelum dilanjutkan, saya tertarik sih. Mas Nanda biasanya bilang belum waktunya. Emang waktunya kapan? Nah. Video itu diperbolehkan gak sih kalau diakses? Gimana itu? Nah, kalau menurut saya lebih ke apa ya? Setelah beristri. Nah, itu apa ya? Cocok sekali. Jadi setelah beristri Ya, boleh gitu ya ya, Mas boleh. akses video Akan tersebut. kalau aku berarti harus ada pengetahuan dulu ya. Apa? Untuk melakukan itu harus ada pengetahuan dulu. Ya, kalau itu lebih ke pendidikan seksual, bukan video porno. Beda sekali itu, jauh sekali. Jadi pendidikan seks itu. Nah, Ya. tapi dewasa ini kan apa pendidikan seks itu masih dianggap tabu itu loh di masyarakat. Nah, mengapa demikian itu dapat terjadi dianggap tabu itu pendidikan seks khususnya di Indonesia sendiri lah. Pasti kan ada rasa-rasa apa sih pendidikan seks kok gitu itu nggak ada pendidikan yang lain kok gitu. Gitu. Menurut kalian gimana itu? Emang sih pendidikan seks itu biasanya di keluarga yang apa ya? Kalau yang saya rasakan sih, karena saya lahir di keluarga yang pendidikannya tidak terlalu tinggi. Emang pendidikan seks itu di keluarga saya pribadi itu merupakan hal yang tabu. Bahkan saya tidak dikasih tahu mengenai kepemilikan penis dan sebagainya, itu nggak dibicarakan sama sekali. Ini tuh sebenarnya harus dibudayakan sih Mas, harus dibudayakan supaya yang tadinya tabu itu harus diganti gitu, jadi hal yang apa ya, jadi hal yang harus diterapkan gitu. Soalnya ini tuh penting, takutnya menjerumus ke hal-hal yang tidak baik itu jadinya yang mengakses video tersebut. Jadi itu harus cari solusi lah untuk diubah budaya yang tadinya tabu itu. Kalau Mas Nanda gimana? Nah, kalau saya sendiri sebenarnya pendidikan seksual itu harus apa ya? Disosialisasikan Mas. Jadi apa ya? Perlu merubah mindset atau pola pikir dari orang tua ya masyarakat umum lah, bahwa pendidikan seksual itu sangat penting, karena bagaimanapun juga kalau orang tidak apa ya memiliki pendidikan tentang seksual, kemudian mereka dihadapkan dengan apa ya sebuah misal yang berbau seksual, mereka belum memiliki apa ya pendidikan seksual, pasti mereka akan apa ya istilahnya kaget lah. Jadi pendidikan seksual itu menurut saya harus disosialisasikan agar apa ya dapat diberikan oleh masyarakat luas. Nah, karena saya sudah menjawab, Mas Nanda juga sudah. Kalau menurut Mas Paujan nih, gimana sih caranya supaya pendidikan seksual yang dianggap tabu bisa jadi dibudayakan jadi hal yang wajib gitu untuk diajarkan ke anak-anak, itu gimana? Bukan pendidikan seksual sih, pendidikan seks Mas. Ya, Ya, gimana itu bedanya Mas? Gimana tadi pertanyaannya? Pendidikan seks gimana? Ya, pendidikan seks ya. Jadi pendidikan seks gimana caranya supaya jadi budaya tabu itu seolah diganti gitu jadi budaya yang wajib diterapkan, karena itu penting untuk perkembangan anak. Berarti kita kalau dari saya sih untuk supaya pendidikan seks bukan dianggap hal tabu tadi, kita harus istilahnya kita gini, memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas, karena kan tentang pentingnya urgensivitas itu dari pendidikan seks itu. Kalau misal gini, kita kasih tahu aja, misal kalau remaja itu nggak ada apa istilahnya, nggak ada pengetahuan tentang seks tadi, nah itu remaja akan begini. Nah dari situ kan, dari sosialisasi itu pasti masyarakat yang konservatif tadi yang menganggap pendidikan seks itu tabu itu menjadi lebih terbuka pemikirannya. Oh kalau begitu, oh bisa juga ya, anak saya terkena gitu pengaruh dari luar, misal seks bebas begitu. Nah dari situ kan muncul rasa kekhawatiran dari masyarakat yang konservatif tadi tentang jika anak mereka tidak memiliki pengetahuan yang lebih tentang seks itu. Nah, mungkin dari sih begitu. Nah kalau
menurut kalian sih itu yang pendidikan seks itu urgensivitasnya apa sih, manfaatnya? Manfaatnya pendidikan seks itu gimana? Apa, untuk remaja gitulah khususnya. Manfaat kalau pendidikan seks diajarkan itu banyak sebenarnya Mas, banyak sekali. Mungkin ya yang saya ketahui terlebih dahulu, kalau pendidikan seks diajarkan itu nantinya di usia-usia remaja bisa mengurangi tingkat mengurangi biasanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Selain itu juga kalau diajarkan, disosialisasikan, nanti jadinya anak tersebut ya berhati-hati juga sih, nyari-nyari lingkungan kan. Kalau dampak positifnya yang saya tahu baru itu sih Mas. Dengar dari Mas Nanda itu. Kalau menurut saya banyak sekali ya manfaatnya, terutama setelah masyarakat ya, ditujukan kepada masyarakat remaja lah khususnya, setelah mendapatkan pendidikan seksual itu pasti mereka akan mendapatkan dampak yang positif banyak, terutama ketika mereka sebelumnya mereka belum mengetahui pendidikan, kemudian mereka pasti kalau mereka tahu dari diri sendiri, maksudnya tidak ada orang yang mendampingi, orang yang lebih tahu, pasti mereka akan mencoba-coba gitu. Kalau mereka mendapatkannya dari orang yang misalnya kayak dari orang yang lebih tahu lah, nah itu pasti mereka juga menerima pendidikannya itu dengan baik ya. Oke. Berarti pendidikan seksual itu amatlah penting ya Mas. Dari itu kan remaja itu istilahnya masa puber. AC-nya terlalu dingin nih Mas. Iya Mas, ini fasilitas harus kita nikmati. Dimaksimalkan ya Mas. Ya. Dinginan kita. Aku juga setuju sih dari yang kalian ungkap tadi, dari pendidikan seks tadi itu juga bisa meningkatkan membangun kepercayaan antara orang tua dan anak gitu. Nah karena kan ini seperti yang ada di sini itu membahas seks terbuka dengan anak justru memberikan Anda kesempatan untuk memberikan informasi yang sesuai dan akurat seputar seks. Dengan demikian anak tidak akan mencari sumber sendiri yang belum tentu tepat atau justru tidak layak, misalnya video. Nah jadi tak simpulkan dari pembahasan kita itu berarti pendidikan seks itu adalah cara lain supaya anak itu tidak penasaran dengan istilahnya adegan-adegan dewasa gitu ya, yang di video porno. Nah itu dari pendidikan seks itu berarti anak itu bisa melihat gambaran tapi dengan penjelasan yang lebih tepat gitu. Bukan kan kalau video porno itu tidak ada penyaringan gitu lah. Misal wah ini lakukan, ini benar, berarti kita harus melakukan kayak gitu. Nah itu kalau tidak ada penyaringan di situ. Beda dengan pendidikan seks tadi yang anak itu bisa dijelaskan juga berhubungan kayak gini itu bolehnya kalau udah menikah begitu dan seterusnya. Dan kalau ada seks bebas itu resikonya apa sih gitu. Soal ada penyakit itu. Nah, lebih menekankan pada edukasi Mas. Ya. Dari perbincangan kita hari ini apa itu yang mungkin nggak sih ada pesan-pesan dari Masnya supaya remaja itu bisa, remaja yang khususnya yang kecanduan pornografi tadi bisa keluar dari ruang lingkupnya yang sering melihat pornografi begitu. Mungkin bisa ada pendapat-pendapat dari Masnya ini kan yang
Ya nggak Ya nggak apa-apa. tahu lah saya kalian udah sering nonton atau enggak. Oh, kalau Mungkin untuk bisa ke teman-teman lainnya mungkin ada yang menonton bisa keluar dari jeratan pornografi gitu. oh, jadi itu cara mengatasi ya, Mas? Ya, Gimana? cara keluar mengatasi keluar Agar dari tidak kecanduan. Yes. Sebenarnya banyak opsi pilihan Ya. ya, untuk mengatasi orang yang sudah kecanduan dengan pornografi. Misal salah satunya lebih memperbanyak untuk berinteraksi atau bersosialisasi. Jadi seminimal mungkin mengurangi menggunakan media sosial lah intinya. Lebih banyak berinteraksi dengan orang. Kemudian ya harus dari diri sendiri juga ada komitmen lah untuk tidak sering, bukan sering, kalau bisa jangan menonton video porno itu. Kalau dari saya seperti itu sih. Kalau dari Mas Rizal. Nah, kalau dari saya akan sedikit berefleksi lah hasil perbincangan kali ini. Saya mau menyampaikan juga kepada teman-teman semuanya bahwa terkait pendidikan seks ini perlu untuk disosialisasikan, terlebih lagi untuk kita yang telah mengetahui, telah ada di masa-masa remaja ini harus menyampaikan gitu. Caranya itu memang banyak opsi. Salah satu langkah yang bisa ditempuh misalnya kita menyampaikan gitu dampak-dampak negatif kalau terjadi, yaitu yang pergaulan bebas jatuhnya. Nanti kan ada penyakit-penyakit yang sangat sangat ngeri gitu kayak HIV dan sebagainya. Itu disosialisasikan lah. Dampak negatifnya disampaikan kalau kita belum paham pendidikan seks terus terjerumus ke situ. Akhirnya ya orang-orang akan lebih mempelajari pendidikan seks itu, Mas. Nah, itu kalau dari saya. Ada sebelum kita ke sesi akhir dari ini ya, ada satu lagi bagai gini tentang anak-anak yang telah kecanduan seks video porno tadi ya, bukan seks sih, video porno, salah ya, maaf ya guys. Nah itu dari situ kan apakah anak-anak yang udah kecanduan video porno itu perlu kita bantu untuk keluar dari jeratan kecanduan tadi, atau justru malah kita kita hindari agar kita tidak ikut-ikutan ikut-ikutan dia kecanduan tadi. Gimana tanggapan kalian? Aku itu mungkin untuk saran-saran untuk teman-teman gitu. Gimana? Mau Mas Tanda dulu? Oh ya, kalau menurut saya terutama kita sebagai teman atau melihat teman sendiri kecanduan, tentu saja kalau saya pribadi akan membantunya. Tapi ya perlu digarisbawahi, jangan sampai malah kita terbawa teman kita itu untuk ikut-ikutan nonton. Jadi kita juga perlu komitmen lah intinya. Jangan, kalau kita mau ngajak dia untuk berubah, jangan sampai kita malah terjerumus seperti dia. Jadi mungkin langkah yang diajak ya kita ajak ke hal-hal yang positif, misalnya ya misal berorganisasi atau ya berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Jangan terfokus pada gadget atau media sosial. Ya seperti itu. Kalau dari Mas Rizal gitu. Kalau dari saya kembali mengulang jawaban Mas Nanda tadi. Sebenarnya ada yang pola yang harus diterapkan, harus lebih banyak kegiatan produktivitas gitu. Harus mengurangi kegiatan-kegiatan yang jam-jam kosong itu harus dikurangi, harus ditambah kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kita lah, yang memberdayakan kita. Kemudian selain itu juga harus ada pola yang diterapkan gitu, Mas. Jadi ada pola, kalau yang saya baca dari psikologi, kita itu harus bertahap gitu. Kalau langsung mungkin gak bisa, tapi misalnya kita coba 1 minggu tanpa menonton video tersebut, ajarkan ke orangnya gitu kalau kita tahu. Walaupun ini emang rahasia ya biasanya, nggak tahu kan orang lain. Tapi berhubung yang mendengarkan kalau merasa dirinya sudah terjebak di situ, ada pola yang bisa diterapkan. Jadi 1 minggu pertama tanpa menonton video tersebut, kemudian diterapkan lagi ya 8 hari
ya ningkat lah nantinya sampai nanti titik puncaknya itu 2 bulan lah. Kalau 2 bulan nggak nonton itu sebenarnya udah terlepas dari kecanduan itu sebenarnya. Kayaknya bakal ada sakaunya di gitu. Ya. Itu Mas kalau dari saya. Oke. Ya gitu guys, jadinya bagi yang udah kecanduan mungkin bisa dikurangi bertahap-tahap. Nah, dari situ kita bisa terlepas dari jeratan bukan kita sih, ya kalian. Bukan kita, kamu Kalian ya. Kalian dapat terhindar dari kecanduan itu. Nah, mungkin dari kalau kalian masih penasaran dengan pornografi, mungkin kalian jangan melihat video pornografi, tetapi dalamilah tentang pendidikan seks. Itulah gunanya pendidikan seks, agar kita bisa mengetahui gambaran tentang apa yang baru itu, tanda kutip hubungan suami istri. Nah begitu gitu. Dari podcast kali ini mungkin bisa membawa manfaat untuk kalian. Sekian dari kami tutup. Terima kasih atas waktunya Mas Nanda dan Mas Rizal. Sampai bertemu di podcast hari lain. Oke, terima kasih. Welcome back. Berapa menit itu?